Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang hal-hal yang bikin lagi saya penasaran tapi juga bikin sedikit goosebumps. Itu saya lumayan kayak tanda tanya ya, kalau misalnya bangunan yang udah terbengkalai, yang udah nggak dipakai, itu kan kita tahu sendiri ya itu energinya bakal seperti apa. Apalagi kalau misalnya pada saat beroperasi pun bangunan tersebut sudah tidak baik dalam tanda kutip gitu. Nah, kayak yang sekarang pengen saya bahas, pengen saya ceritain itu tentang 5 scariest hospitals on earth. Lebay. Gak scariest sih, scary aja. Kan kalau misalnya kayak yang kita tahu ya, itu rumah sakit tuh banyak banget gitu kan. Hal-hal yang terjadi di dalamnya tuh banyak banget gitu. Mau yang positif, mau yang negatif. Itu kayak imbang aja. Ada yang berhasil sembuh, ada yang berakhir di situ. Oke. Ini saya mau bahas itu tentang rumah sakit yang sudah tidak beroperasi ya. Jadi otomatis saat ini tuh pasti menyimpan sesuatu gitu si lokasi ini tuh gitu. Yang pertama ini saya ingin bahas tentang rumah sakit Newsham Park, Liverpool di Inggris. Jadi rumah sakit ini tuh beralih fungsi. Jadi dulu ini tuh didirikannya tuh waktu tanggal 30 Januari 1874 oleh Duke of Edinburgh. Jadi beralih pada saat Perang Dunia ke-1 itu kan banyak banget korban dan si prajurit-prajurit yang gugur itu meninggalkan keluarga. Salah satunya adalah anak yang jadi korban. Akhirnya rumah sakit tersebut beralih fungsi menjadi panti asuhan. Namanya Orphan Drive. Nah, di situ tuh masuk sekitar ada 1.000 yatim piatu. Kasihan, banyak gitu kan. Tapi ini kabarnya karena ledakan banyaknya anak-anak yang orang tuanya harus gugur di medan perang gitu kan. Cuman si Orphan Drive ini tuh jadi tempat yang negatif dalam tanda kutip, karena katanya banyak banget anak-anak yang kena penyiksaan gitu. Jadi di panti asuhan ini tuh bukannya dirawat, tapi justru malah ada tindakan kekerasan. Terus habis itu si anak-anaknya juga banyak yang meninggal gitu, banyak yang meninggal secara misterius gitu kan. Jadi otomatis bikin orang-orang lain gitu yang mau menitipkan ke panti asuhan tersebut tuh jadi mengurungkan niat karena terlalu banyak isu seperti itu. Padahal kalau misalnya ada orang tuanya sih yang ngapain juga gitu ya dimasukin panti asuhan gitu. Kenapa harus tidak percaya terhadap panti asuhan tersebut? Oke. Gitu kan, jadi akhirnya ya mau gak mau semakin sedikit yang masuk ke panti asuhan tersebut. Terus juga akhirnya penampungan anak itu ya jadi sepi ya ujung-ujungnya, dan tanggal 27 Juli tahun 1949 akhirnya berhenti dan sudah tidak difungsikan sebagai panti asuhan lagi. Tapi walaupun udah berhenti, ini udah nggak jadi panti asuhan, tetap aja itu ada beberapa anak yang dititipkan di situ. Kayak untuk perawatan lah gitu, karena kan rumah sakitnya basicnya gitu. Jadi untuk dilakukan perawatan segala macam itu masih diterima gitu anak-anak. Dan juga habis itu kan di tahun 1951 itu kembali beroperasi menjadi rumah sakit Newsham Park. Cuman perabotannya itu masih sama kayak yang dipakai waktu yang masih Orphan Drive itu. Jadi kayak alat-alat yang dipakai, barang-barang yang dipakai masih yang di situ. Dan konon katanya benda-benda tuh menyimpan energi ya, baik itu energi negatif atau energi positif.
Jadi ketika benda-benda yang menyimpan energi buruk, kan dulunya Orphan Drive tempat nyiksa anak-anak, istilahnya gitu, panti asuhannya nyiksa anak-anak, otomatis nyimpan energi yang buruk. Nah itu tuh karena masih dikukut, si barang-barangnya masih dipakai juga di rumah sakit Newsham Park, katanya itu yang justru mengundang gitu, mengundang hal-hal mistis yang datang, akhirnya bikin banyak orang-orang yang kayak nemuin penampakan, dengar-dengar suara. Nah asal mulanya juga gitu ya, asal mulanya kenapa akhirnya cerita ini, asal usul rumah sakit ini bisa diangkat itu gara-gara ada orang yang lihat di Google Street View gitu, di salah satu jendela si bangunan tersebut ada muka anak kecil gitu. Jadi kan otomatis orang pengen tahu ya, ini emangnya sebenarnya tempat apa gitu. Jadilah akhirnya dijelaskan bahwa dulunya adalah Orphan Drive, dan katanya wajah anak yang ada di Google Street View itu diyakini sebagai penunggu lah gitu, salah satunya korban anak-anak yang dulunya pernah disiksa di Orphan Drive itu, katanya seperti itu. Padahal bangunannya besar terus udah gitu terdiri dari beberapa bangunan gitu kan, ada the main buildingnya, ada mortuary-nya, ada nurse station-nya juga, ada gym, ada chapel, pokoknya macem-macem tuh, si bangunannya besar gitu, banyak. Cuman ya disalahgunakan lah gitu. Jadinya berhantu deh sekarang. Terus yang kedua ada rumah sakit Barrow Gurney, Somerset, Inggris. Masih di Inggris. Nah kalau ini tuh salah satu rumah sakit yang pelayanannya buruk banget. Jadi katanya kan ini tuh jadi rumah sakitnya tuh udah pelayanannya buruk, terus si lingkungannya juga buruk. Jadi kayak dindingnya udah nggak betul gitu ya, jadi banyak banget di pinggir-pinggirnya itu banyak kayak seni grafiti, di dindingnya itu banyak seni grafiti yang menggambarkan kayak asal-usul si bangunan tersebut gimana ya. Ada gambar-gambar itu, terus udah gitu bercak-bercak di dindingnya, lantai kotor, pokoknya nggak ngerti deh kenapa rumah sakit yang harusnya higienis gitu ya, yang harusnya bersih segala macamnya terawat, ini justru malah buruk banget deh gitu. Dan dialihfungsikan itu pas selama Perang Dunia Kedua itu jadi rumah sakit angkatan laut kan, selama Perang Dunia Kedua. Jadi udah kan yang tinggal di situ kan asalnya rumah sakit jiwa ya, asylum. Di situ yang tinggalnya kan otomatis yang memang butuh perawatan ekstra dong kalau misalnya yang sakit jiwa. Ini karena pelayanannya buruk dan segala macam ya, itu dialihfungsikan selama Perang Dunia Kedua untuk perawatan angkatan laut dulu gitu. Terus abis itu balik lagi jadi rumah sakit. Balik lagi jadi rumah sakit jiwa. Sampai tahun 2006. Lumayan lama ya, berarti emang dari abis Perang Dunia Kedua berarti dari jadi rumah sakit jiwa. Nah, akhirnya kan harus ditutup ya, karena selain karena itulah pelayanan dan segala macamnya buruk, harus ditutup gara-gara ada pasien yang meninggal. Itu akibat atapnya runtuh, saking gak diitunya loh. Selama itu gitu, beratus-ratus tahun tidak pernah ada peremajaan kah gitu, pihak rumah sakitnya gimana ya otaknya gitu kan. Padahal rumah sakit yang sejatinya itu tadi harus steril, harus bersih, pelayanannya harus baik lah, karena yang masuk situ orang-orang yang sakit dalam tanda kutip, baik fisik ataupun mental ya sebenarnya harusnya gitu. Kayak gitu, gara-gara langit roboh, terus nimpa pasien, baru deh ditutup. Jadi bukan karena pelayanannya ya, karena memang sudah kondisinya udah nggak memungkinkan untuk dipakai lagi si bangunannya, udah tua banget, udah kacau. Yang ketiga ada Suaka Lunatic Beechworth, Australia. Kita sekarang terbang ke Australia. Nah, di sini tuh dulunya namanya itu, awalnya itu Mayday Hills Lunatic. Jadi beroperasinya itu selama 128 tahun. Lama sekali. Dari tahun 1867 sampai tahun 1995.
Ini tuh besar kan, rumah sakitnya tuh menampung sekitar 1.000, jadi mampu menampung 1.200 pasien yang balance, 600 perempuan, 600 laki-laki. Ini rumah sakit jiwa ya, menampung begitu. Nah terus di sini tuh kenapa jadi creepy lingkungannya, karena di rumah sakit tersebut tuh jadi banyak kayak katanya gitu ya, banyak pasien yang mati misterius. Yang sebenarnya pas pada saat masuk itu jadi kayak kurang lebih tuh 3.000 pasien tuh mati secara misterius. Yang padahal begitu masuk tuh kondisinya tidak kritis. Apalagi ini rumah sakit jiwa yang memang kayak butuh penanganan itu secara jiwa, secara mental, bukan yang fisik kayak UGD nih hasil kecelakaan apa segala macam, bukan kan gitu. Ini rumah sakit jiwa gitu. Rata-rata yang masuk ke situ tidak dalam keadaan kritis itu malah mati di situ, jadi kayak misterius aja gitu, tiba-tiba meninggal aja. Dan tercatatnya kurang lebih 3.000 pasien meninggal secara misterius. Abis tuh beredar juga kabar katanya bahwa ada dokter dan perawat yang kayak sengaja memang suka bawa pasien ke ruang bawah tanah gitu, dan entah ada berapa pasien yang dibawa ke ruang bawah tanah untuk dijadikan persembahan ritual kayak ini ya, kayak pemuja setan gitu. Ditumbalin. Jadi tumbal. Dan itu nggak tercatat ada berapa pasien yang kayak gitu, yang dijadiin kayak gitu. Abis itu karena ini judulnya rumah sakit jiwa, ada satu pasien yang jadi serial killer gitu. Jadi dia tuh membunuh kurang lebih 31 orang. Membunuh di situ. Jadi kebayang gak sih ini rumah sakitnya udah sebanyak apa roh dan aura negatifnya gitu. Di situ banyak banget. Dan selain kan udah banyak banget kejadian, udah banyak banget peristiwa lah gitu, kayak yang disiksa, terus ada yang dijadiin kelinci percobaan apa segala macem, udah macem-macem deh gitu, banyak nyawa melayang di rumah sakit tersebut. Interiornya juga emang mengerikan karena ada satu laboratorium yang isinya adalah toples-toples kaca, guci-guci kaca yang dimana di dalamnya itu bagian-bagian tubuh manusia. Mutilasi gitu ya, dimutilasi di situ. Cuman itu tuh semuanya kayak barang buktinya tuh hilang aja gitu, jadi nggak bisa diusut nggak bisa diusut sebagai kriminal karena terjadi kebakaran luar biasa gitu, kebakaran edan-edanan di tahun 1950. Kebakaran yang luar biasa besar itu menghanguskan semua, termasuk barang bukti itu semuanya kepanggang, dan kurang lebih katanya ada 9.000 pasien yang meninggal akibat kebakaran tersebut. 9.000 pasiennya doang gitu yang meninggal apa gimana ya? Gitu. Bahkan ada saksi mata yang bilang pada saat terjadinya kebakaran itu ada gadis muda yang dilempar dari salah satu bangunan ke bawah, dilempar. Bukan loncat ya, karena judulnya kayak di kaca gitu kan, ya maksudnya di salah satu bangunan, di salah satu ruangan kan otomatis jendelanya ada kacanya ya. Ini dilempar katanya dari atas. Udah emang udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya gara-gara itu ditutuplah di tahun 1995 karena udah nggak bisa lagi diselamatkan, kan udah kebakaran hebat juga, tapi sekaligus tidak bisa dituntut pemilik rumah sakitnya karena semua buktinya juga hilang. Berarti ini kebakarannya kecelakaan apa sengaja dibakar ya? Nggak tahu juga ya. Kayak gitu. Nah, akibat kejadian itu otomatis dong energi bangunan tersebut total negatif gitu kan. Mulai dari kedengaran suara-suara tangisan, jeritan, terus yang teriak-teriak, kebayang gak sih orang penghuninya aja yang sakit jiwa gitu ya. Terus habis itu penampakan. Pokoknya udah, ya kebayang gak sih creepy apa gitu si bangunannya itu. Sampai kayak gitu kan. Jadi emang kayak udah nggak ya misterius itu tadi ya gitu, karena emang misterius tadi. Bahkan waktu
beberapa orang juga gitu yang bilang bahwa sering banget lihat penampakan yang nggak lazim kayak perawat atau pasien gitu yang diyakini sebagai pasien lah gitu, kayak pakai baju pasien kayak gitu. Jadi kejadian-kejadian aneh yang kayak gitu ini sangat wajar ya kalau menurut saya, kalau misalnya lihat latar belakang yang tadi itu ya, latar belakangnya seperti itu sampai ujungnya ada kebakaran hebat. Cuma memang rata-rata berarti kayak gitu ya, rumah sakit tuh rata-rata ada penyalahgunaan lah gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya rumah sakit di Indonesia, mudah-mudahan nggak ada ya yang kayak gitu-gitu. Ini kan ini juga settingannya udah lama juga ya, mungkin masih banyak yang ingin tahu kan kalau orang dulu untuk membuktikan sampai hari ini. Yang selanjutnya ada rumah sakit pangkalan udara Clark di Filipina. Sekarang kita ke Filipina. Ini Clark Base Hospital. Ini tuh bekas banget ya. Jadi memang adanya tuh di zona pelabuhan gitu. Jadi dulu ada perang Vietnam kan. Ada perang Vietnam, nah di pangkalan pelabuhan ini tuh adalah Clark Base Hospital ini untuk merawat tentara Amerika yang bertugas di perang Vietnam tersebut. Jadi sengaja, karena memang itu juga jadi salah satu kayak titik kayak pengantaran logistik apa segala macam tuh ke situ, ke Clark Base itu, ke pangkalan tersebut gitu kan. Ya di situ juga banyak prajurit yang trauma kan, yang meninggal juga, yang udah trauma terus akhirnya bunuh diri juga. Yang sebenarnya rumah sakit itu ya rumah sakit darurat kan gitu ya judulnya. Tapi ya itu, jadi ujung-ujungnya jadi dijadiin kayak tempat matinya orang-orang aja gitu. Orang yang udah terluka tuh memang pasti suka lebih sensitif ya. Jatuhnya lebih sensitif, makanya jadi banyak teriakan, banyak trauma apa segala macam. Tapi udah kayak gitu, udah yang latar belakang yang menyeramkan kayak gitu tuh tidak menyurutkan warga Filipina untuk berwisata dalam tanda kutip ke tempat tersebut. Padahal itu termasuk Clark Base ini tuh termasuk salah satu tempat yang menyeramkan di Filipina. Tempat paling menyeramkan lah gitu di Filipina. Tapi selalu didatengin gitu sama orang-orang yang kayak pengen ekspedisi alam gaib lah gitu, yang berbau supranatural gitu ya. Terus habis itu pengen tahu seperti apa rumah sakit menyeramkan itu gitu kan. Kayak gitu-gitu, dan mereka tuh memang kayak udah aja masih didatengin gitu, malah semakin populer gitu. Jadi kayak tempat wisata didatengin. Ya emang ini sih ya, emang mungkin jadi menarik ya, jadi tertarik gitu. Walaupun semakin banyak orang yang datang ke sana, semakin banyak juga orang-orang yang bersaksi bahwa iya nih, kita waktu itu ke sana terus lihat penampakan atau kita dengar suara, pokoknya kayak suara tangisan, jeritan, terus penampakan wujud yang tidak sempurna gitu ya. Itu tuh udah kayak yang biasa banget. Dan ditambah ke satu ya itu ya udah masa lalunya kelam. Terus keduanya juga memang bangunannya sudah terbengkalai kan. Jadi dindingnya udah ibaratnya udah tinggal cangkang doang deh, itu kayak dicolek rubuh si bangunannya tuh, tapi tetap aja masih banyak yang datang ke sana dan malah penasaran gitu. Pinisirin. Yang selanjutnya, yang terakhir ada rumah sakit jiwa Gonjiam di Korea Selatan. Jauh nih dari kan kayak yang kita tahu ya, Korea Selatan sama Korea Utara kayak dua sisi koin ya, yang satu madep sini, yang satu madep sini. Yang kita tahu Korea Utara gelap, kasarnya gitu, mendung lah gitu. Korea Selatan cerah gitu kan, pancak-pancak gitu. Kita kan selama ini taunya Korea Selatan itu yang bagus-bagus ya, kayak sesuatu yang indah lah, kayak mereka punya Jeju, punya Nami Island, punya tempat jalan-jalan, mereka punya Gangnam, punya segala macem gitu kan. Jadi emang hal-hal yang mencerahkan, hal-hal yang menggembirakan. Malahan kan salah satu pusat operasi plastik
terbagus, terbesar juga ya di dunia adanya di Korea Selatan. Jadi hal-hal yang memang menggembirakan deh, yang cerah gitu ada di situ. Tapi ternyata ada juga gitu tempat menyeramkan di situ, yaitu adalah si rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Yang dimana kalau misalnya kita tahu ya, Jepang itu punya hutan Aokigahara, tempat yang memang orang-orang bunuh diri. Korea Selatan ternyata punya rumah sakit ini yang udah sangat terkenal dan yaitu masuk ke dalam daftar scariest places on earth. Si rumah sakit ini tuh gak nyangka banget ya dibalik gemerlapnya Korea Selatan gitu. Si rumah sakit ini tuh berdirinya tuh di pertengahan tahun 1950-an. Nah, dan ini tuh bukan cuma diisi sama pasien gangguan kejiwaan biasa aja, tapi juga kayak prajurit yang trauma, yang depresi, hampir mirip sama Clark Base tadi ya gitu. Karena memang kayak ada di akhir-akhir perang dunia gitu ya. Nah, dulu itu si rumah sakit ini tuh kan letak lokasinya itu ada di kayak tengah pemukiman penduduk. Jadi orang-orang kalau misalnya ada yang keluarganya ada yang di situ tuh jadi gampang visitnya gitu. Cuman kenapa, dan ini tuh sebenarnya pelayanannya bagus banget sih. Pelayanannya bagus juga gitu sih ini tuh. Cuman banyak banget yang kayak nggak mati nggak wajar gitu. Bukan cuman pasiennya aja yang mati nggak wajar, tapi juga seluruh penghuninya, jadi kayak staff-staffnya juga. Kalau pasien sih mungkin aja ya, namanya juga sakit depresi gitu. Saking tertekan mentalnya dia bisa mati secara medis kayak serangan jantung atau apa segala macam, tapi dikategorikan ini mati misterius, jadi tiba-tiba yang di tempat tidurnya mati gitu. Terus yang bikin mengherankan adalah perawat, jadi banyak banget staff-staff itu yang mati di meja kerjanya, mati dalam kondisi di meja kerja di ruangannya gitu. Jadi apa, entah kecapean ya, kelelahan gitu kan, yang pasti nggak dibuka ke ruang publik. Jadi semua keluarga korban itu kayak dibungkam. Jadi nggak keluar tuh si beritanya. Padahal sebenarnya pelayanannya bagus banget di sini tuh, di rumah sakit ini tuh pelayanannya bagus. Cuman tiba-tiba seperti itu, semakin banyak kematian yang misterius dan apa segala macam, ditambah isu katanya si pembuangan limbah yang tidak betul juga. Jadi kan kalau di sana ketat ya gitu, buang limbah kan nggak boleh sembarangan, apalagi ini limbah infeksi kan, berarti ya hasil dari rumah sakit gitu. Nah itu tuh tidak didistribusikan, tidak dibuang dengan betul gitu. Jadi itu abis itu kemerosotan ekonomi juga. Jadi si pemilik rumah sakit tuh bilang bahwa mereka tuh udah nggak sanggup lagi merawat pasien-pasien gitu. Ya mungkin bisa jadi ya itu para staf yang mati secara misterius juga mungkin karena kelelahan membludaknya banyak pasien mungkin ya gitu, bisa jadi matinya di meja kerja mereka. Nah habis itu tutup kan akhirnya di tahun 1995 tuh tutup. Cuman yang bikin aneh itu di tahun 1996 itu kan kayak ada disidak gitu ya, mau diselidiki nih si rumah sakitnya apa dan segala macamnya. Si pemilik rumah sakit itu malah kabur, tiba-tiba aja gitu kabur dia pas mau diselidiki. Padahal kalau memang nggak ada apa-apa, nggak ada hal-hal yang melanggar hukum, harusnya tidak apa-apa kan gitu, tapi dia malah kabur, dan kaburnya juga buru-buru banget gitu. Saking buru-burunya dia tuh nggak bawa barang-barang sama sekali, jadi kayak udah aja gitu ditinggalin gitu, saking buru-burunya gitu kan. Otomatis itu menimbulkan kecurigaan ya terhadap masyarakat gitu. Ini kayaknya ada hal-hal yang nggak baik yang sudah dilakukan. Bahkan beredar juga rumor katanya di rumah sakit itu juga ada dijadikan kayak kelinci percobaan gitu pasien-pasiennya, sengaja gitu dilakukan praktek-praktek ilegal lah gitu di situ. Sampai ya udah pergi gitu aja dan udah gantung aja gitu. Nah otomatis kan si barang-barang yang ditinggalkan tersebut juga kembali ya menyimpan energi gitu. Nah itu yang bikin rumah sakit ini tuh jadi seram. Banyak banget orang yang kayak lihat ada kayak penampakan yang bunuh diri gitu, ada yang gantung diri.
Jadi penampakannya suara-suara sih udah jelas lah gitu. Nah ini saking menyeramkannya tempat ini, itu diangkat kan jadi film akhirnya, film layar lebar ya. Judulnya itu Gonjiam Haunted Asylum. Itu katanya booming karena ya itu tadi, rumah sakit Gonjiam ini masuk juga ke daftar scariest places on earth gitu. Emang kalau misalnya kita ngebahas masalah tempat-tempat yang udah terbengkalai itu memang pasti ada penghuninya dalam tanda kutip kali ya. Jangankan yang udah terbengkalai, yang masih ada yang masih kita datengin aja mungkin memang banyak gitu ya. Sepertinya sih seperti itu. Nah kalau kalian seneng gak sih kalau misalnya ternyata ada gitu ya di daerah kalian, yang kan setiap daerah memang suka ada yang kayak gitu. Karena ini rumah sakit Gonjiam juga, walaupun udah jelas-jelas tuh dikasih kayak police line, tidak boleh masuk, kayak do not enter segala macam, tetap aja katanya kalau menurut survei itu setiap tahun itu ada aja turis yang datang diam-diam ke dalam untuk kayak melakukan ekspedisi gitu. Kebayang gak sih kalau tempat itu ada di Indonesia ya? Udah ramai banget deh. Gitu. Tapi ya itu yang katanya judulnya diam-diam, tapi buktinya masih bisa dilakukan survei, berarti masih terang-terangan aja ya. Jadi kayak balik lagi gitu, jadi kayak tempat wisata lagi gitu, jadi kayak tempat tujuan wisata. Kalau kalian sendiri seneng gak sih ada tempat-tempat kayak gitu, terus kayak pengen tahu gitu, kepo sejarahnya kayak gimana, terus malah pengen tahu juga gitu tempatnya, pengen datang gitu ke sana, pengen merasakan aura lingkungannya seperti apa, mencekamnya gitu, kayak gitu-gitu. Kalian kayak gitu gak sih? Coba tulis di kolom komentar, saya pengen tahu isi otak kalian apa terhadap bangunan-bangunan terbengkalai. Makasih banyak untuk yang udah nonton, yang suka sama video saya tolong like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.